Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sutulutpia, kelas 9A MTS Surojul Munir. Pada ujian praktek kali ini mengenai cerita inspiratif, saya akan menceritakan tentang tokoh yang menginspirasi hidup saya, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Saat ini, beliau menjabat sebagai anggota DPR. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta sebanyak 2 periode. Pak Deddy Mulyadi berasal dari keluarga yang sederhana, anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang tentara, tetapi hanya palang 3, karena di usia 28 tahun sudah sakit akibat diracun oleh mata-mata kolonial, dan ibunya tidak bisa membaca dan menulis. Sang ibu harus menghidupi ekonomi keluarganya. Ia menghidupi 9 anaknya dengan bekerja keras membanting tulang menjadi kulit tandur hingga menjadi petani. Melihat hal itu, Pak Deddy tidak hanya tinggal diam. Beliau juga membantu ibunya berjual layang-layang, es mambo, hingga mengumpulkan kayu bakar sepulang sekolah. Masa remaja Pak Deddy juga cukup memprihatinkan. Beliau harus rela melepaskan keinginannya untuk berkuliah di Universitas Pajajaran. Padahal namanya sempat masuk ke dalam daftar calon mahasiswa yang lulus seleksi Universitas Pajajaran. Alhasil, beliau melanjutkan studinya di Sekolah Hukum Tinggi Purnawarman Purwakarta. Itu pun terbilang nekat, dikarenakan untuk membiayainya, beliau harus rela berjualan beras dan gorengan. Kekritisan Pak Deddy saat aktif di organisasi ekstra kampus membawa beliau menjadi anggota DPRD dengan modal ke KPU hasil dari berjualan beras. Di kursi dewan, beliau terkenal memiliki kekritisan dan pemahaman yang sangat tinggi, sehingga membuat anggota dewan lainnya pusing. Meski begitu, beliau juga pernah didemo oleh 20.000 buruh. Namun, karena kepandaiannya dalam bernegosiasi dan berdiplomasi, membuat beliau justru berteman dengan para pendemonya itu. Kapasitas yang teruji inilah membuat beliau dipinang menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Sebelumnya, beliau sempat tidak percaya diri dikarenakan usianya yang terbilang muda, yaitu 30 tahun, dan hanya memiliki modal 500.000 di dompet. Beliau menekatkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Namun, karena dia memiliki niat yang kuat dan usaha, beliau memenangkan pemilihan suara dan terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Setelah menjadi Wakil Bupati Purwakarta selesai, beliau mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Purwakarta dan menang dengan persentase 34%. Karena kejujuran dan tanggung jawab serta kedisiplinannya dalam menjadi Bupati Purwakarta, masyarakat Purwakarta mempercayakan jabatan itu lagi kepada beliau, sehingga saat periode 1 habis, beliau mendaftarkan diri lagi dan keterima menjadi Bupati Purwakarta pada periode kedua. Dan saat ini, beliau terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikarenakan kebijakannya membantu masyarakat miskin. Saat ini juga nama beliau semakin terkenal dikarenakan menjadi salah satu tokoh yang berani mengambil tindakan berbeda dari tokoh-tokoh politik lainnya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu, walaupun kita memiliki ekonomi yang terbatas dan sulit, jangan gengsi dengan apa yang kita miliki. Jika kita memiliki niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, maka hasil tidak akan mengkhianati. Bisa jadi cerita dan perjuangan kita yang pahit di masa lalu menjadi motivasi dan inspirasi untuk orang lain di masa depan nanti, seperti Pak Deddy ini. Untuk sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.